Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Rifki. Kali ini saya akan menjelaskan tentang regulasi terkait data yang berlaku di Indonesia dan di dunia internasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan regulasi terkait data yang berlaku di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada pengertian dari pemilik data pribadi atau PDP. Apa sih itu PDP? PDP adalah individu yang padanya melekat data perseorangan tertentu. Setiap penyelenggaraan sistem elektronik harus menyusun aturan internal perlindungan data pribadi sebagai bentuk tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya gagalan dalam perlindungan data pribadi. Nah, yang selanjutnya itu ada apa saja sih isi dari PDP. PDP itu bersifat spesifik, meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetik, data kehidupan atau orientasi, data pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, dan data keuangan pribadi. Nah, dalam PDP ini ada yang namanya dorongan, hambatan, dan tantangan. Yang pertama itu dorongan. Apa saja sih dorongan yang terdapat pada PDP? Yang pertama itu sudah ada kejelasan sanksi bagi oknum yang membocorkan data pribadi di saker responden. Dan yang kedua itu mayoritas responden sudah menjalankan prinsip-prinsip PDP. Selanjutnya itu ada hambatan. Nah, hambatan yang terjadi pada PDP itu yang pertama belum ada sosialisasi dan pelatihan PDP yang terstruktur. Terus yang kedua itu hanya sedikit dinas dukcapil yang memiliki standar keamanan data dalam pengolahan data pribadi. Nah, yang terakhir itu ada tantangan. Apa aja sih tantangan dari PDP itu? Yang pertama itu praktik perlindungan data pribadi yang sudah berlangsung saat ini masih bersifat sektoral. Terus yang kedua, isu pembincangan di media sosial menunjukkan masih banyaknya kasus pencurian data pribadi yang terjadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan regulasi terkait data yang berlaku di dunia internasional. Yang pertama itu ada General Data Protection Regulation atau GDPR. GDPR adalah salah satu acuan untuk menyusun hukum perlindungan data pribadi di berbagai negara saat ini. Paket regulasi yang disahkan Uni Eropa tahun 2016 itu telah mempengaruhi sejumlah kebijakan perlindungan data pribadi di seluruh dunia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UITE) beserta dua aturan pelaksanaannya yaitu yang pertama ada PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Yang kedua itu ada Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Nah, ada juga Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dengan tujuan yang pertama memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan instansi daerah dalam rangka penyelenggaraan data kelola data mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Yang kedua itu mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Yang ketiga itu mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data. Yang terakhir itu mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kedua itu ada ISO. ISO adalah sebuah dokumen standar sistem manajemen keamanan informasi atau Information Security Management System yang memberikan gambaran secara umum mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi atau enterprise dalam usaha rangka mengimplementasikan konsep-konsep keamanan informasi.
Keamanan informasi erat kaitannya dengan kebocoran data yang salah satunya berhubungan erat dengan privasi data. Kondisi keamanan yang akan dievaluasi meliputi 5 area, yaitu tata kelola keamanan informasi, manajemen risiko keamanan informasi, kerangka kerja pengelolaan keamanan informasi, pengelolaan aset informasi, teknologi keamanan informasi. Nah, ISO juga itu berisi 14 grup klausa yang juga mencakup 113 kontrol. Nah, selanjutnya itu ada Regulation of Data atau ICT. Dalam Regulation of Data ICT dibagi menjadi 2, yaitu regulasi dan law. Yang pertama ada regulasi. Di dalam regulasi terdapat ICT, dan ICT dibagi menjadi 3, yaitu informasi, communication, dan telecommunication. Nah, selanjutnya itu ada law. Law itu dibagi menjadi 2, ada law dan ada cyber law. Dan law itu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu terkait data yang terjadi di Indonesia maupun di dunia internasional. Nah, yang pertama itu ada kasus bocornya data Facebook. Pada tahun 2019, data pribadi memiliki lebih dari 533 juta pengguna Facebook dari 106 negara dilaporkan telah bocor dan beredar di internet. Pengguna Facebook yang paling banyak terdampak berasal dari negara Mesir, yaitu dengan jumlah 44,8 juta, dari negara Tunisia 39,5 juta, dari negara Italia 35,6 juta, dan dari negara Amerika Serikat 32,3 juta. Sejumlah pengguna Facebook asal Indonesia tak luput jadi korban dari kebocoran data tersebut. Nah, jumlahnya itu mencapai 130.000 pengguna. Data pribadi yang bocor meliputi informasi nama lengkap, nomor telepon, lokasi, tanggal lahir, ID Facebook, gender, pekerjaan, asal negara, status pernikahan, hingga alamat email. Dan yang kedua itu ada kasus bocornya data Lazada. Pada tahun 2020, Lazada mengalami kebocoran data sebanyak 1,1 juta data. Akibatnya, sejumlah informasi pribadi seperti nama, nomor telepon, email, alamat, password, dan nomor kartu kredit pengguna RedMart berhasil diakses secara ilegal oleh para hacker dan diperjualbelikan secara online. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.